Niatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita sampai pada pertengahan Sya'ban yang sering kita kenal dengan nisfu Sya'ban, dan alhamdulillah ini menjadi satu kebiasaan yang biasa kita buat di negeri kita ini, dan ternyata memang sudah menjadi kebiasaan dari terdahulu, zaman-zaman para pendahulu-pendahulu kita dulu juga mengamalkan hal yang sama. Itu kita semua berbuat amalan, sama-sama buat suasana pengen mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, ingin berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perkara yang dihadapi oleh kita semua sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi kehidupan ini. Kalau zaman-zaman dulu para pendahulu kita, umat Islam sebelum kita sekarang ini sudah mengadakan munajat bareng, berdoa bareng kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat nisfu Sya'ban seperti tadi malam itu. Ya, apalagi kita sekarang gitu. Karena masalah yang dihadapi oleh umat terdahulu dengan umat sekarang, Masya Allah lebih kompleks saat ini. Kalau dulu orang banyak berdoa kepada Allah, ya sekiannya sekarang ini tambah lebih banyak kita lagi berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita hadapi lebih besar antara dulu dengan sekarang. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pertengahan daripada bulan Sya'ban ini, dan kita juga kepingin untuk menghadirkan rasa gembira, rasa senang dalam menghadapi datangnya bulan Ramadan. Dan ini belum ada apa-apanya jika kita melihat orang-orang terdahulu yang mempersiapkan kedatangan Ramadan sejak 2 bulan sebelumnya, yaitu mulai bulan Rajab, Sya'ban, terus masuk puasa. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang terdahulu pada saat mulai masuk bulan Rajab, mereka sudah banyak yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan potongan doa yang sering kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini menunjukkan bahwa orang-orang terdahulu sudah membuat persiapan besar. Untuk menyambut Ramadan. Terbukti dengan potongan doa tersebut, maka ada satu jejak yang bisa kita lihat bahwa mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dari mulai bulan Rajab. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab ini. Berkahi kami ya Allah di bulan Sya'ban berikutnya. Dan ballighna Ramadan, sampaikan kami wahai Allah ke dalam bulan Ramadan. Ini kalau orang tidak punya perhatian yang besar kepada Ramadan, gak akan mungkin 2 bulan sebelumnya seperti itu sudah punya permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu adanya. Makanya dengan demikian, kalau saat ini kita baru kemudian ketemu bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban
terus merasa kita ini sudah terlalu berlebihan di dalam membuat sesuatu yang berhubungan dengan Ramadan, wah ini belum ada apa-apanya Pak jika dibanding dengan orang terdahulu gitu. Orang terdahulu sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari 2 bulan sebelumnya. Masih kalah Pak dengan yang namanya kondisi kita sekarang yang menghargai atau menganggap besarnya satu perkara. Nah, kita itu kadang-kadang kalau kita mau mantu itu bukan cuma 2 bulan sebelumnya, bisa-bisa 3 bulan, 4 bulan sebelumnya udah mulai siap-siap itu yang namanya tendanya nyewa di mana, cateringnya itu, masya Allah luar biasa. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan kedatangan Ramadan, maka alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam 15 Sya'ban. Dan mudah-mudahan yang ketiga ini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang usia kita sampai pada akhirnya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan kita juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, memberi taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengisi Ramadan dengan yang terbaik di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita akan melanjutkan daripada pengajian kita yang kemarin sudah sampai kepada masalah yang berhubungan dengan doa iftitah, atau di sini juga dikenal dengan doa istiftah, doa pembuka daripada kita mulai salat. Kemarin kita sampai dengan doa yang panjang, ada itu ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas, Allahumma ighsilni min khataaya bit-thalji wal ma'i wal barad. Begitu pula ada doa yang agak panjang yang sering kita kenal, bahwa itu doa Allahu Akbar kabira wa subhanallahi walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Ini juga termasuk doa yang dikenal, bahwa doa tersebut termasuk sunnah di dalam rangka mulai daripada kegiatan sholat kita, baik sholat sunnah maupun sholat yang wajib. هذا ما ورد من الأذكار في دعاء التوجه. Doa-doa tersebut yang diriwayatkan daripada doa yang berhubungan dengan zikir-zikir iftitah tadi itu. Ini fastahabbul jam'u bainaha kulli hari man salam faridan. Itu boleh dibaca kedua-duanya. Jadi bukan cuma satu. Boleh dibaca yang satu pakai katakanlah sekarang Allah Akbar kabira dan Allah ma'ba'in baini, mau dibaca semuanya bagus, dibaca kedua-duanya biar lengkap doanya, begitu. Itu pun kalau kita sholat sendiri ya. Kalau sholat kita berjamaah, kalau berjamaah, apabila
sang imam, kita menjadi imam, berarti patokannya adalah makmum. Kalau kita mau memanjangkan yang lain doa, mau doa yang mana, yang panjang atau yang pendek, tanyakan kepada makmum kalau kita sebagai imam. Jadi kita ini kalau jadi imam patokannya adalah makmum. Jika udhina lahul makmumun, jadi kalau makmumnya mengizinkan ya mangga, kalau enggak ya jangan. Karena makmum ini punya hak besar dalam jamaah. Kalau para makmum yang jumlahnya banyak ini kepentingannya lebih diperhatikan daripada kepentingan sang imam itu sendiri. Makanya kalau kira-kira kita mau bikin program apapun, program yang ada yang berhubungan dengan yang namanya jamaah, maka kepentingan jamaah lebih diutamakan daripada yang namanya kepentingan imam. Fa amma idza lam ya'dhanu lahu falyatul alaihim bal yaqtasir ala ba'd dzalik. Adapun apabila imam dan makmum tadi tidak mengizinkan, enggak berkenan dengan apa yang dibaca dua-duanya, riwayat tadi dibaca semua gitu misalnya, ya jangan ngambil yang panjang, jangan memanjangkan yang namanya doa tersebut. Tetapi cukup yang pendek saja. Sebagian daripada mana yang kira-kira mau kita ambil. Kalau misalnya dipikir tata biasa semua ini juga setengah agak pendek, ini juga pendek, udah nggak apa-apa gitu. Cuma jangan digabung kedua-duanya karena akan menambah berat. Wa husnul iqtisar ala wajjahtu wajhiya ila qalihi minal muslimin. Dan sebaik-baik daripada kita kalau mau ngeringkes tadi itu, dari dua riwayat tadi itu, ya cukupnya adalah doa yang doa iftitah yang Allah Akbar kabira, yang wajjahtu wajhiya tadi itu. Ini diterangkan seperti itu adanya. Kalau kita mau melaksanakan salat dengan doa iftitah, ya seperti itu. Makanya inilah yang sering kita kenal dengan doa iftitah. Wa alam an hadhihi al-adhkar mustahabbatun fil fariidah wan nafilah. Ketahuilah bahwa zikir-zikir tersebut adalah mustahabbah. Itu perkara yang sunnah, bukan wajib. Fil fariidah, di dalam salat yang fardu wan nafilah maupun salat yang sunnah. Jadi salat yang fardu maupun salat sunnah, doa iftitah itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi saya sampaikan kemarin pada saat pengajian yang lalu, saya menyampaikan bahwa ini yang menjadi perbedaan sampai-sampai wah, kalau yang Allahu Akbar kabira mesti golongannya loh. Kalau misalnya yang pakai Allahumma ba'id baini mesti golongannya si loh, kan begitu. Sampai seperti itu adanya. Padahal dua-duanya adalah sunnah. Ya, itulah. Andai pun juga kalau seandainya tertinggal, falau tarakahu fir raka'atil ula. Falau tarakahu fir raka'atil ula, kalaulah tertinggal itu yang namanya doa iftitah tadi itu, fir raka'atil ula, pada rakaat yang pertama, amidan au sahiyan, baik dalam keadaan sengaja atau karena keadaan lupa, lam yaf'alhu fima ba'daha li fawati mahallihi. Maka orang yang melaksanakan salat tadi itu enggak perlu melaksanakan itu yang namanya membaca doa iftitah pada waktu-waktu yang sesudahnya. Ini terlambat ini misalnya, enggak sempat baca doa iftitah, nanti setelah Fatihah baru dibaca, enggak perlu juga. Kenapa? Karena waktunya sudah habis, waktunya doa iftitah taknya udah habis. Sudah enggak apa-apa kalau enggak baca, karena emang kenapa ya? Karena tidak wajib tadi itu.
Jangan sampai kita salah berpikir. Inilah perlunya kita itu mengetahui ini hukumnya sunnah, ini hukumnya wajib, ini termasuk rukun apa bukan. Nah itu perlunya itu agar apa? Agar kita bisa mengambil sikap dalam keadaan tertentu. Gitu. Walau fa'alahu kana makruhan. Nah, kalau seandainya sudah jelas-jelas kita terlambat, enggak kebagian waktu itu baca doa iftitah, tahu-tahu nanti dibaca lagi setelah Fatihah ada waktu dibacanya doa iftitah di luar waktu yang semestinya tadi itu malah jadi makruh. Makruh ini berarti tidak sunnah dia buat. Wala tabtul, akan tapi sholatnya tidak batal. Wala tabtulu sholatuh, dan tidak batal sholatnya. Walau tarakahu akibat takbirah hatta syuri'a fil qira'ah aw ta'awud faqad fata mahalluhu. Apabila dia tadi meninggalkan tuh baca doa iftitah setelah takbir, Allahu Akbar, biasanya setelah takbir ini kan berarti terus langsung kabiro dan seterusnya. Terus tahu-tahu ketinggalan itu enggak dia buat. Sampai ketemu waktunya, waktu harus membaca Fatihah, karena selanjutnya kan harus baca Fatihah. Atau ta'awudz lah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Fatihah. Maka berarti waktunya untuk membaca doa iftitah sudah habis. Enggak usah dibaca doa iftitah. Terus Allahu Akbar, ya langsung aja baca Fatihah. Atau kalau memang ada waktu lebih daripada sedikit daripada Fatihah, ya tambahin doa ta'awudnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang dibaca. Fala tabihi lam tabtul sholatu. Atau seandainya dia tetap membaca daripada doa iftitah tadi, maka juga sholatnya tidak batal. Walaupun dalam waktu yang singkat begitu adanya. Walau kana masbuqan adrakal imam fi ihdar rakaati atabihi. Nah, kalau bagaimana? Lau kana masbuqan, kalaulah seandainya dia tadi menjadi orang yang makmum, masbuk misalnya, ketinggalan daripada imam. Nah, ketemunya di rakaat kedua atau yang keberapa gitu misalnya. Jadi udah kelewat waktunya. Takbir tadi tahu-tahu ketemu sama imam dalam satu rakaat gitu misalnya. Apakah juga termasuk sunnah untuk baca doa iftitah dulu atau bagaimana gitu loh? Ya tetap bagi dia yang terlambat, yang masbuk tadi itu, ya tetap aja sunnah membaca doa iftitah, illa kecuali ayyakhafa min ishtighalihi ba'da fawatil Fatihah. Jadi terkecuali kalau sampai yang namanya nanti itu kemudian dengan sibuknya dia membaca doa iftitah, terus malah Fatihahnya nanti kurang waktu, bisa begitu adanya, begitu. Tastaghilu bil Fatihah, maka fa innaha akidun li annaha wajibah. Makanya kalau udah begitu adanya, jika dibandingkan antara Fatihah, ini saya langsung Fatihah apa baca iftitah dulu nih kan begini. Allahu Akbar. Wah, membaca Fatihah ini waktunya segitu gitu loh. Ini kok suratnya juga kelihatannya surat agak sedikit pendek nih kan itu. Tidak panjang. Kalau surat Al-Baqarah mah lumayan kan begitu. Ini suratnya Al-Ikhlas lagi ini kan begitu. Ini saya mau baca doa iftitah segala, wah nanti buka Fatihahnya tidak kebagian, ya berarti langsung baca Fatihah gitu.
Kenapa? Fa innaha akidun li annaha wajibatun, karena sungguhnya yang nama itu yang lebih diperhatikan, yang lebih kuat untuk mempunyai hak ya, dilaksanakan yaitu Fatihahnya. Kenapa? Karena Fatihah tadi adalah wajib, wa hadza sunnatun, dan yang namanya baca begini ini termasuk perkara yang harus dibuat. Dua bid'ah adalah sunnah, kalau yang namanya Fatihah wajib kan begitu. Walau adrakal masbuk, nah, al-imam fi ghairil qiyam. Nah, kalaulah yang namanya makmum masbuk tadi itu ya, makmum masbuk ini ketemunya dengan imam tadi fi ghairil qiyam, selain waktu berdiri. Nah, ini kalau selain waktu berdiri bagaimana? Imma fi ruku' wa imma fi sujud. Ya, ada kalanya pas ketemunya ruku', Allahu akbar, lagi ruku' nih imam. Kita tahu-tahu datang pas ruku'. Atau mungkin imam lagi sujud, nah, kita baru datang. Atau mungkin wa imma fit tasyahud, mungkin kita sedang melihat sang imam adalah sedang tasyahud, sedang duduk tahiyat tadi itu. Ahrama ma'hu, maka kemudian dia tinggal yang namanya takbiratul ihram bersama dengan yang bersangkutan tadi itu. Misalnya dia sedang ruku, ya Allahu akbar, langsung ruku. Pas sujud juga sama, Allahu akbar, langsung sujud. Enggak usah ngejar. Nah, karena emang dia udah sujud, kita ngejar Allahu akbar jungkir ruku langsung sampai sujud, enggak. Ya jadi takbir langsung sujud. Wa tabidzikr ladzi ya'ti bihi al-imam. Kemudian ya kita baca langsung aja seperti zikir-zikir yang dibaca pada saat sujud gitu. Kalau ketemu dengan ruku ya langsung kita zikirnya zikir bersama dengan imam yang sedang ruku. Wala ya'ti bi du'a istiftah fil hal wala fi ma ba'd. Dan tidak perlu harus membaca doa iftitah baik pada saat itu maupun yang sesudahnya. Wa ikhtalafa ashabuna, sahabat-sahabat kami semuanya ikhtilaf. Maksudnya adalah para ulama pada saat itu ada berbeda pendapat mengenai fi istihbab doa al-istiftah fi salatul janazah. Jadi masalah sunnahnya membaca doa iftitah ketika salat jenazah. Nah, kalau salat jenazah ini sunnah apa enggak gitu loh. Wal aswahu annahu la yustahabbu li anna mabniyatun ala takhfif. Jadi karena ada ikhtilaf itu mesti ada berbeda pendapat. Kalau pendapat ada yang mengatakan tetap sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah. Namanya sholat jenazah gitu. Nah, wal aswahu, adapun yang paling sahih dari kedua perbedaan tersebut, annahu la yustahabbu, bahwa pada saat sholat jenazah tidak disunnahkan, di annaha mabniyatun ala takhfif, karena sholat jenazah adalah jenis sholat yang ringan. Jangan lama-lama, nanti tambah memberatkan semua jamaah. Oh, ini aja tadi juga kalau nggak wajib itu nggak disolati. Oh, kalau nggak wajib pengennya langsung dibawa, nanti sampai pada grundel nanti jamaahnya. Ya. Itu jadi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Wa'alam anna du'a al-istiftahi sunnatun laisa biwajibin, dan ketahuilah bahwa doa iftitah itu adalah sunnah, laisa biwajibin, bukan perkara yang wajib. Walau tarakahu lam yasjud lisahwi, kalau seandainya kita tinggalkan doa iftitah maka tidak perlu sujud sahwi.
Wa sunnatu fihi al-israr, dan sunnah dalam baca doa iftitah tadi adalah dibaca sir. Tidak disunahkan untuk membaca dengan jahar. Walau demikian, falau jahara bihi kana makruhan. Kalau seandainya toh kemudian ada orang yang baca salat tertentu tadi itu dibaca doa iftitahnya dengan keadaan jahar, Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, dan seterusnya. Bagaimana kalau dibaca jahar seperti adanya? Maka membaca jahar dalam doa iftitah hukumnya adalah makruh. Tapi bagaimana kalau makruh begitu dibuat? Sholatnya sah apa enggak? Tetap sholatnya tidak batal. Karena kalau tahu begitu kok dilakoni, misalnya begitu. Ngeyel, biasanya anak-anak senang kalau diayel lagi itu senang. Dimarahin senang. Lah kan enggak apa-apa toh. Tapi kan makruh. Kok dibuat? Tapi batal enggak? Ya enggak sih. Ya udah, orang enggak batal kok. Yang penting kan enggak batal. Wah, akhirnya kan begitu. Ya. Wala tabtul sholatuh, tapi tidak batal sholatnya. Bab yang berikutnya, bab ta'awud ba'da doa istiftah. Bab tentang ta'awud. Ta'awud juga dibahas Pak nih. Kadang-kadang kita sering lupa nih. Padahal memang ada perintahnya, ilam anna ta'awudha ba'da doa istiftah sunnatun bil ittifaq. Ketahuilah bahwa membaca ta'awud sesudah doa iftitah itu sunnah bil ittifaq, dengan sepakat semua. Artinya apa? Tidak ada perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain, sepakat membaca ta'awud itu adalah sunnah. Nah, sepakat begini kenapa? Karena pada enggak buat atau gimana juga enggak tahu. Kalau kita bilang sepakat begini, akhirnya apa? Kita semua juga sepakat enggak pernah baca gitu. Akhirnya ketahuan kalau kita enggak pernah baca begitu. Wahwa muqaddimatun lil qiraah, dan membaca ta'awud itu adalah pendahuluan daripada membaca. Jadi dalilnya apa itu? Qala Allah Ta'ala, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Kan begitu? Fa idza qara'tal Qur'an, maksudnya adalah para ulama memberikan makna idza aradta al-qira'ah fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau berkehendak untuk membaca Al-Qur'an, kalau engkau mau membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini mau baca Quran, kok diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta perlindungan dari syaitan ini penting Pak ini. Apakah ada syaitan di situ dalam bacaan Quran? Oh, Masya Allah, luar biasa. Karena Al-Quran ini adalah dasar daripada umat Islam. Dasar dalam kehidupan umat Islam ini adalah Al-Quran. Nah, kalau sampai yang namanya dalam membaca dasar tadi itu salah, maka udah pasti dalam tata peribadatannya mesti akan salah. Maka setan siap-siap terus itu yang namanya ngawal orang baca Quran. Apalagi kalau ada pengajian Al-Quran. Udah begitu adanya baca Quran. Wah, dulu usulnya apa? Sudah ada terjemahnya lagi kan begitu. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan sini. Kenapa? Karena jangan-jangan kita nanti
Dalam membaca Al-Quran tersebut ada salah dalam memahaminya. Ini bukan cuma sekedar salah yang namanya fathah kasrahnya, enggak. Pemahaman kita dalam Al-Quran ini, Masya Allah, salah memahami Al-Quran, salah dalam tata peribadatan yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya Allah seperti apa dengan maunya kita jauh berbeda. Kita salah mengambil keputusan kan, Masya Allah, berbahaya Pak nih. Maksudnya Allah suruh ngalor, tapi ternyata apa? Kita tafsirkan ngidul jauh. Kalau enggak, hati-hati, bisa berbahaya. Apalagi melihat ayat-ayat yang agak sedikit nyerempet perkara yang mungkin agak beda dalam penafsiran begitu. Wah, Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wanti-wanti kepada siapapun yang hendak membaca Al-Quran tadi itu dengan perintah fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Minimal kalau kita seperti itu adanya itu, mau ada penafsiran yang salah pun bisa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syaitan dikeplak dulu kan begitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kemudian salah. Dan ini sering Pak, sering kita lihat ada yang namanya teman-teman datang tahu-tahu tanya, Ustaz, ini kok ada ayat ini, saya didatangi sama teman-teman mengartikan begini-begini, ini gimana ini kan, waduh, ya kan kelihatan banget kalau ini sebenarnya masalahnya ada di situ. Datangi sama orang yang baca beginiannya, akhirnya apa? Bijak itu yang namanya teman saya. Wah, sebentar, saya tak tanyakan dulu sama ada guru saya kalau saya nggak nanya nanti takut salah nanti saya. Nah, alhamdulillah ketemu orang yang begitu. Kalau enggak, itu enggak kan repot nanti itu. Jadi karena emang dia memahami dirinya bahwa karena dia nggak bisa, saya tanya dulu ya, masih bagus, selamat akhirnya ditanyakan. Jadi ini surat An-Nahl ayat 98 tadi itu menyatakan fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sehingga yang sunnah ini kalau kita mau baca Quran, jangan sampai lupa nih. Ya, jangan sampai lupa kita ta'awudz. La Fatihah termasuk Al-Quran. Sehingga kalau kita mau baca Fatihah, sunnah sebelumnya itu kita membaca ta'awudz. Kayaknya sering lupa deh kita ya. Kayaknya sering lupa deh kita gitu loh. Doa iftitah sunnah, ta'awudz juga sunnah. Nah, terus kenapa kita sering tinggal? Ya, misalnya begitu. Kenapa kita sering tinggal? Karena nggak tahu. Kenapa kita kok nggak tahu? Karena nggak ngaji. Loh, sebenarnya cuma begitu aja gitu loh. Nah, kalau udah ngaji kita udah tahu, kenapa kok masih juga kita tinggal? Padahal kita udah ngaji, udah tahu. Nah, inilah kita, karena kita belum memahami betapa besarnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah itu nggak ada kecil Pak, semua besar. Gitu. Kalau kata sunnah satu tadi itu, kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, apapun nilai ibadah sunnah itu, walaupun cuma kata sunnah, itu adalah bagian daripada ibadah. Kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa jadi sebab orang tadi itu masuk dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok begitu ada? Iya, karena memang perkara sunnah bagian daripada ibadah, dan perkara ibadah itu kalau diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, maka bisa jadi sebab ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah ridho, apapun bisa dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah ridho. Begitu pula sebaliknya. Kalau perkara tadi itu adalah perkara yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, sekecil apapun itu perkara, ditakuti gitu loh.
Kenapa? Karena perkara ini bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah murka, enggak usah kata kecil besar. Kalau sudah Allah murka, Allah punya hak berbuat apa saja kepada seorang hamba. Namanya Allah murka. Jadi kalau Allah murka, masalah itu. Makanya senantiasa kita berpikir seperti itu adanya. Apa yang bikin ridhonya Allah, apa yang menyenangkan Allah. Inilah makna ibadah. Sehingga apa? Walaupun tadi katanya adalah sunnah, tidak ada nilai sunnah itu. Kecil nggak ada. Karena siapa tahu di antara sekian banyak ibadah yang kita buat, ternyata yang kelihatan cuma dikatakan sunnah tadi itu yang justru diterima sama Allah Subhanahu wa taala, jadi asbab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-lafdhal mukhdar fi at-ta'awudz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketahuilah bahwa lafaz yang terpilih yang biasa dipakai kita tahu adalah dalam masalah lafaz ta'awudz adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajah dan begitu pula ada yang lain selain a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Tambahin as-samiil alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wala ba'sa bi, enggak apa-apa, wala boleh tambah as-sami'il alim tadi itu. Boleh saja. Enggak masalah. Walakin al-masyhur al-mukhtar huwal awwal, akan tapi yang masyhur dan yang terpilih adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warwaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qabla al-qira'ah fi shalah. Nah, dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qabla qiraah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca, sebelum membaca ya, beliau mengucapkan yang namanya doa ini sebelum beliau melaksanakan salat, sebelum beliau melaksanakan bacaan dalam salat tadi itu. Jadi qabla qiraah fi shalah, sebelum baca Fatihah di dalam salat tadi itu beliau baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Ini yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu doa saya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan, dari godaan setan, dari rayuan setan. Ada yang namanya ada gangguan, ada godaan, goda sama ganggu sama ngerayu itu ya. Nah, wisina hati-hati bener nih Pak. Kalau sampai ada kalimat kok berbeda begini, berarti mesti ada perlakuan yang berbeda itu. Nah, jadi setan itu ada kalanya ganggu, ada kalanya ya, goda kan begitu. Kalau goda ya misalnya usil cuma pengen goda gitu ya, ganggu agak keras tuh. Nah terus yang berikutnya, ini kok digoda nggak bisa, terus diganggu juga masih terus, akhirnya dirayu datang dengan sesuatu yang kira-kira dia bisa agak, padahal ujungnya juga sama gitu loh. Mesti bagaimana agar orang itu nggak berbuat seperti ini loh, setan tuh.
Tapi kadang-kadang kalau orangnya kekeh, dikasih ini enggak, ditahan begini juga masih jalan, akhirnya dirayu dengan sesuatu yang menyenangkan. Doh. Mun ieu kumaha tah? Nah, di pasien ieu kumaha? Nah, ini ngerayu tuh namanya. Ya, enggak apa-apa lah. Nah, akhirnya kena. Diganggu enggak kena, digoda enggak bisa, dirayu. Makanya Rasulullah menyatakan dengan 3 kalimat itu memang berbeda. Gangguan setan, godaan setan, rayuan setan ini memang Masya Allah. Bisa orang gagah, bisa orang tahan dengan godaan dan gangguan, tapi terkadang tidak bisa tahan dengan rayuan, bukan begitu loh. Tadi itu. Wajah tafsir. Nah, ini dalam menafsirkan seperti itu ada dalam hadis tersebut. Nah, jika namanya anna hamzah yang namanya gangguan setan tadi itu adalah bisa bermakna sampai kepada yang namanya huya al-junun begitu. Misalnya diganggu sama setan itu sampai orang jadi gila karena nah itu gangguan itu kan begitu setan. Sampai kemudian orang lagi dikasih yang namanya itu yang namanya godaan setan juga digoda. Nah, sampai terus jadi orang yang terus masuk kepada yang namanya sifat yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya itu yang punya sifat kesombongan dan lain sebagainya, itu kan enggak disuka sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berubah seperti itu adanya. Nah, kalau dirayu sama setan ya agak sedikit dirayu dengan rayuan yang menyenangkan gitu ya. Macam-macam. Akhirnya maksiat kelihatannya seperti enggak, karena kelihatannya seperti enggak maksiat kan akhirnya. Dan dirayu dikit kecil bagaimana agar dia dapat tapi enggak begitu kerasa gitu. I'lam anna ta'awud mustahabun. Ketahuilah bahwa yang namanya ta'awud juga sama sunnah, laisa biwajib, bukan wajib. Lau tarakahu lam yatim, kalau yang namanya ditinggal dia enggak ta'awud begitu, dia enggak berdosa. Wala tabtul salatu, dan tidak batal salatnya. Sawa'un tarakahu amdan aw sahwan. Ya, jadi sama aja hukumnya, itu tidak dosa, dia juga enggak batal salatnya kalau ditinggal, baik itu ditinggal karena sengaja maupun lupa, sama aja. Wala yasjudu lisahwi, dan tidak perlu dengan sujud sahwi. Wa huwa mustahabun fi jami' salawatil faraid wan nawafil kulliha, dan itu hukum tersebut adalah berlaku ya, hukum sunnah tersebut berlaku dalam semua sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Wa yustahabu fi sholatil janazati al-asah, tapi yustahabu sunnah juga fi sholatil janazati al-asah, pada sholat jenazah. Tapi kalau tadi iftitah tidak sunnah dalam sholat jenazah, tapi kalau ta'awud sunnah dalam sholat jenazah. Kenapa? Ya cuma a'udhu, bukan enggak panjang, itu enggak akan menambah apa-apa. Di sholat jenazah sunnah. Wa yustahabu, dan juga sunnah lil qari, bagi orang yang baca kharijaz sholati, di luar sholat, ijma', dengan ijma' semua para ulama, para hukama, para ahli hukum semuanya menyatakan sepakat bahwa membaca ta'awud bagi orang yang akan baca Quran baik di luar sholat maupun di dalam sholat adalah
sunnah. Kita agak sedikit ini kurang perhatian juga. Makanya kalau kita mau mulai baca Al-Quran itu apapun ya berarti diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, walaupun dalil juga pendek, kalau yang hati-hati tetap hati-hati Pak itu. Gitu. Saudara-saudara, dalilnya ayat Al-Quran adalah ini belakang mesti dimulai auzubillahi minasyaitonir rajim, apalah kan begitu. Kenapa? Sekecil apapun bagian daripada ayat tetap itu bagian dari Al-Quran. Pada rakaat yang pertama sepakat Pak ini, ingat, fa'ilam yata'awad fil ula atabi fi tsaniyah. Nah, kalau di dalam rakaat yang pertama tadi itu kita enggak baca ta'awud, ya baca ta'awudnya di rakaat yang kedua, maksudnya Fatihah langsung bismillahirrahmanirrahim, enggak pakai ta'awud tadinya di rakaat pertama lupa, ya baca di yang kedua. Fa'ilam yaf'al fa fi ma ba'daha. Begitu pula kalau memang di rakaat kedua juga enggak dia laksanakan, maka kerjakanlah pada rakaat yang berikutnya. Falau ta'awadha fil ula. Kalaulah seandainya tadi orang yang melaksanakan sholat tadi itu mau baca Qur'annya mulai dengan ta'awud pada rakaat yang pertama, pertanyaannya, hal yustahabu fit tsaniyah, apakah pada rakaat yang kedua pada rakaat yang kedua juga masih sunnah membaca ta'awud? Fihi wajahan, maka dalam hal tersebut ada dua pendapat. Ya ashabina as-sahuma annahu yustahabu lakinnahu fil ula akidun. Yang pertama pendapatnya adalah kalau di rakaat yang pertama sudah baca ta'awud, apakah rakaat kedua kita juga tetap baca ta'awud? Maka jawabannya adalah tetap sunnah membaca ta'awud. Kan tetapi di yang pertama lebih utama, di yang pertama lebih kuat. Wa idza ta'awwadha fi sholati allati yusirru fiha bil qira'ah asarra bit ta'awud. Ya, jadi kalau apabila orang yang sholat tadi itu melaksanakan sholat tadi itu adalah membaca ta'awudnya di sholat yang sir. Sholat yang sir ini berarti sholat yang siang, duhur, asar tadi itu kan bacanya sir itu. Dibacanya bahasanya asar lebih ta'awud, maka ta'awudnya juga sir. Wa in ta'awwadha billati yujaru fiha bil qira'ah fal yujaru fi khilafun. Adapun kalau misalnya pas sholatnya adalah sholat yang jar, ya, sholat yang jar, hal yujaru, apakah kalau pas sholat yang jar tadi a'udzu juga dibaca jar? Gimana kalau begitu? Fi khilafun, maka di situ ada pendapat yang berbeda min ashabina, daripada sahabat-sahabat kami menyampaikan man qala yusirru, ada yang sebagian mengatakan dibaca, tetap dibaca sir. Wa qala jumhur, maka kebanyakan daripada para ulama tadi itu Syafi'i fil mas'alati qaulan, dalam hal ini ya, kebanyakan daripada qaulnya Imam Syafi'i menyatakan bahwa ahaduma yastawi al-jahr wal asrar wal israr wa huwa nasu fil dalam kitab al-um. Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat yang pertama ini beliau sampaikan bahwa sama baik dalam sholat yang sir maupun sholat yang jahar, kedua-duanya sama dibaca, namanya juga sama ya terserah mau dibaca sir mau dibaca jahar gitu loh. Nah, dia juga sir misalnya begitu.
Tapi kalau dalam pendapat yang berikutnya beliau juga menyatakan itu yang tadi yang pertama tadi itu yastawi itu sama al-jahr wal israr, baik di dalam salat jahar maupun salat yang sir bacanya sama, yaitu sama-sama sir kalau begitu. Watsani yang kedua adalah yusanul jahr, sunnah juga yang jahar dibaca jahar, wa huwa nasu fil imla dalam kitab al-imla. Wa minhum man qala fi qaulani ahaduhuma yujharu wa tsani yusirru. Tetap juga dalam pendapat yang berikutnya ada yang mengatakan bagaimana kalau yang namanya bacaan tadi jahar, ya ada yang mengatakan dibaca jahar, ada yang mengatakan sir. Kalau jahar begitu. Kalau jahar berarti begini Pak, kalau misalnya pas malam itu ta'awudnya juga kencang itu loh. Wah, bahasa begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Loh. Jadi bismillahnya jahar dan seterusnya. Ta'awudnya juga jahar loh. Ada yang begitu adanya. Kok ada yang begini begitu, udah nggak usah banyak-banyak heran. Jadi kalau ada perbedaan begitu minimal kita tahu oh ternyata ada juga yang mengatakan bahwa membaca jahar seperti itu adanya juga sunnah gitu loh. Itu aja yang paling penting. Kita tahu bahwa ada ya yang mengatakan membaca jahar tersebut juga sunnah. Nanti dengan tahu bahwa ternyata emang ada perbedaan itu, kita tahu, kita nggak gampang heran. Dia akhirnya terus ngamuk, besok, bah, pemiluan saya nggak mau lagi sholat di situ. Kenapa? Neko-neko juga. Selama ini kan Fatihah coba pakai Bismillah, ini pakai a'udzu segala, ada ini akhirnya jadi masalah nantinya. Kalau nggak dijelaskan seperti adanya. Demikian para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bicara masalah ta'awud, maka mudah-mudahan dengan adanya satu tambahan bab yang seperti ini adanya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kefahaman, Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dalam kebiasaan ibadah kita dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.